Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang kalau orang lapar ya, bisa itu nekat, namanya tak makan kan, mencuri pun mau itu ya. Jadi ada rupanya umat udah tak kenapa lah, jatuh miskin. Jadi sudah beberapa hari sulit mencari makan. Dan akhirnya dia putuskan, gereja lah kurampok gitulah. Di malam-malam masuklah dia ke sakristi. Di situ sebenarnya ada koster seorang bapak yang sudah agak tua, itu kamarnya dekat sakristi itu. Ya ada dilihat umat itu di situ semua, emas, piala, monstrans, wah, masuk. Pas memang udah gelap ya, malam jam-jam 2 mungkin, ya kumpulkannya lah dan datanglah koster. Siapa itu? Tapi rupanya si pencuri ini sudah menyiapkan ayat kitab suci. Orang saleh koster ini kan. Hei, Pak Koster, apakah kamu tidak tahu dalam kitab suci dikatakan aku akan datang seperti pencuri waktu malam. Terus koster itu berlutut, engkaukah itu ya Tuhan? Ya, gak usah tanya-tanya lagi katanya. Berlututlah dia terus, akhirnya hilanglah semua barang-barang itu. Inilah pencuri, diambilnya pula alat barang-barang suci dan dipakainya pula untuk membela diri ayat-ayat kitab suci. Wah, luar biasa kan, semualah kejahatan di situ. Para bapak dan ibu, memang kalau orang yang sudah tak makan lagi dan haus atau lapar, ya bisa itu ciri-cirinya bisa kita lihat ya. Mukanya pucat, pasti pucat lah, namanya kurang nutrisi. Anak umpamanya yang kurang makan itu biasanya pucat ya. Dan biasanya ya nampaklah tidak segar, loyo, lemah, dan tidak fokus, tidak bergairah, mudah emosi. Dan orang yang seperti ini pada umumnya tidak mampu membuat aktivitasnya secara benar. Kalau orang yang aspiran ini dah kelaparan, dia kita suruh menyapu, kurasa enggak jelas itu ya, apa yang disapunya tak jelas lagi. Kalau suster kita agak gemuk-gemuk semua kan, karena tambah nutrisinya selalu kan. Bisa dalam hal ini juga hidupnya akan dikendalikan oleh kebutuhan ini dan bisa dia mencuri seperti yang di gereja itu kan, mencuri apapun dibawanya. Kalau ada makanan seperti orang-orang yang kurang waras ya di pinggir jalan itu, asal ada sampah pun dimakannya karena kebutuhan badan. Bapak dan ibu dan sekalian, itulah kalau hal ini dihubungkan dengan manna oleh orang Israel. Manna, kami sudah diberi oleh Tuhan manna, bisa kami hidup di padang gurun. Dan disinilah rupanya Yesus mau membuat pada Paskah ini sesuatu yang bernilai lebih. Sebenarnya banyak orang sekarang tidak lagi lapar. Kalau lapar datang aja minta-minta pasti diberi. Dari rumah kami setiap minggu itu ada 2 kali seminggu, 1 kali seminggu 250 bungkus. Pastor Haruk pergi membagi kemana-mana kan. Beras pun disumbang orang, siapa agak tidak begitu sulit mendapat makanan. Kalau ada yang sangat lapar bisa diminta kepada siapapun ke gereja. Tapi yang sekarang justru rupanya orang banyak gendut-gendut, besar perutnya dan makmur, tetapi lapar dalam arti rohani. Materi dia kejar, kerohanian nantilah itu. Dan memang nampak itu ya, orang yang selalu akhirnya tidak memakan nutrisi rohani dari Yesus, karena tadi Yesus mengatakan akulah roti hidup. Kita tidak memakan roti hidup itu, akan nampak itu ciri-ciri khasnya juga pasti itu dalam segi berdoa loyonya itu. Pertanyaan, pertoton, lalap. Udahlah, ngapain? Akan ada keluar nanti kata-kata itu. Dan
kita katakan juga sangat tidak bergairah dalam hidup. Sedikit ada kesulitan di rumah, emosi. Bukan karena lapar, hanya tidak ada nutrisi rohani di dalam diri kita para bapak dan ibu saudara sekalian. Tak ada nutrisi rohani. Jadi mudah sekali emosi. Anak ribut sedikit, bebemi, katanya pula kan, ribut kali kau. Kayak opungmu kau, katanya pula, entah kata-kata apa dibilang semua itu kan. Karena mudah emosi, tidak ada nutrisi rohani, nutrisi surgawi, tidak ada. Dan akan bisa kita akhirnya, pokoknya tidak mampu mengendalikan hati dan pikiran kita, dan hidup kita hanya dikendalikan oleh tubuh. Kalau tidak sesuai dengan keinginan tubuh, hancurkan, hantam. Kalau perlu korupsi, kalau perlu sogok, dan semualah yang tak benar kita laksanakan demi kebutuhan duniawi atau tubuh ini. Dan pada hari ini, apa sebenarnya yang mau dicari dalam hidup? Di radio pada malam ini, malam-malam sebelumnya juga sudah kami lagi berbicara katekesi tentang kebangkitan badan. Saya katakan di situ bahwa tahun 2200 kita sudah mati semua. Hah? Iyalah, demikian pula hidup dia tahun 2200. Sudah mati. Kemanakah kita ini? Mungkin badan kita mok-mok, tapi kita ke neraka. Dan disinilah Yesus mengatakan nutrisi utama kita adalah Yesus. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku takkan pernah lapar. Takkan pernah, forever and ever. Dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Rohani dan jasmani kita akan akhirnya menjadi suatu yang membahagiakan ketika kita menerima nutrisi dari Yesus, roti kehidupan itu. Amin.